Setahun sudah pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Otoritas Jasa Keuangan mencatat restrukturisasi kredit di perbankan saat ini mulai melandai. Di sektor perbankan, realisasi restrukturisasi hingga 8 Maret 2021 senilai Rp999,7 triliun yang berasal dari 7,9 juta debitur. Dari jumlah tersebut, restrukturisasi di segmen UMKM Rp392,2 triliun dengan 6,1 juta debitur. Sedangkan non-UMKM Rp607,5 triliun dengan 1,8 juta debitur. Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengungkapkan adanya perbaikan pertumbuhan kredit perbankan dan menuju ke arah positif, seiring dengan langkah pemulihan ekonomi nasional. Per Januari 2021, kredit tumbuh minus 1,92%, meningkat dibandingkan Desember 2020 sebesar minus 2,41%. Pemerintah terus menggenjot pembangunan di tanah air. Namun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur hingga 2024 mencapai Rp6.445 triliun. Sementara kemampuan APBN untuk membiayai proyek tersebut hanya 37% atau hanya Rp2.385 triliun. Sementara itu, kemampuan BUMN dalam pendanaan proyek tersebut hanya sekitar 21% atau Rp1.353 triliun. Artinya pemerintah harus memutar otak menarik investasi dari swasta hingga 42% atau sekitar Rp2.706 triliun. Sementara itu, untuk tahun 2021, terdapat 38 proyek yang masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp464 triliun. Febrio menambahkan, mayoritas PSN memang didesain untuk dibiayai sektor swasta demi mengurangi beban APBN. Kementerian Keuangan menargetkan defisit anggaran bisa kembali menyentuh 3% dari produk domestik bruto pada 2023. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan defisit APBN di level 5,7% dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi defisit APBN pada tahun lalu di level 6,09%. Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran di tahun depan bakal lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga nantinya disiplin defisit 3% pada 2023 bisa terjadi. Sang Bendahara Negara juga menambahkan perekonomian tahun ini sudah mulai berjalan, sehingga tidak lagi tergantung pada belanja pemerintah sebagaimana tahun lalu. Dengan begitu, beban APBN untuk mendorong ekonomi akan semakin berkurang. Masalah rangkap jabatan di perusahaan plat merah kembali disorot. Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU mencatat ada direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di perusahaan lain termasuk non-BUMN. Komisioner KPPU Ukay Karyadi merinci, rangkap jabatan itu terjadi pada beberapa sektor. Pertama adalah keuangan, asuransi dan investasi dengan 31 direksi dan atau komisaris perusahaan yang merangkap jabatan di perusahaan lain. Selanjutnya, sektor pertambangan yang terdapat 12 direksi dan atau yang memiliki jabatan rangkap. Kemudian sektor konstruksi, terdapat 19 direksi dan atau komisaris BUMN yang merangkap jabatan di perusahaan lain. Bahkan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor pertambangan mencapai 22 perusahaan. Ukay menjelaskan rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar. Padahal substansi rangkap jabatan antara direksi, komisaris telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Abu Dhabi dikabarkan akan menginvestasikan miliaran pound sterling untuk berbagai sektor di Inggris. Sektor-sektor yang dilirik diantaranya kesehatan, teknologi, hingga infrastruktur. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan pasca Brexit. Investasi itu diberikan melalui badan yang mengelola dana Uni Emirat Arab bernama Mubadala. Badan itu diharapkan bisa menyuntik Inggris hingga 5 miliar pound sterling atau sekitar 99 triliun rupiah.
Financial Times melaporkan, Abu Dhabi akan mengguyur 800 juta pound sterling selama 5 tahun ke depan. Menteri Luar Negeri untuk Perdagangan Internasional Inggris, Liz Truss mengatakan, kucuran dana Abu Dhabi tersebut akan digunakan untuk menggenjot beberapa sektor bisnis di Edinburgh, Cardiff, Belfast, dan Darlington.